Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel Belajar Matematika Inspiratif Mencerdaskan. Kali ini kita akan membicarakan tentang soal-soal statistika. Ini diketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang ditanya adalah ini rata-rata, kuartil 1, 2, dan 3, kemudian desil 2 dan 5, persentil 1 dan 50, jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan antar kuartil, yang ketujuh simpangan rata-rata, 8 ragam, dan 9 simpangan baku. Dari 9 ini diminta dari data tabel distribusi frekuensi ini. Intervalnya 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50. Nah, untuk memudahkan cara menjawabnya, maka kita kelompokkan dulu, kita cari yang berhubungan erat. Ini misalkan untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus tahu dulu rata-ratanya dulu. Kemudian ragam juga harus tahu rata-ratanya dulu. Simpangan baku juga harus ketahui rata-ratanya dulu. Maka untuk menjawab soal ini lebih mudahnya kita kelompokkan dulu. Ya, kelompoknya ini nomor 1, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Yaitu nomor 1 ini, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Yaitu rata-rata, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Oke, untuk lebih jelasnya saya ganti dengan kertas berikutnya ini. Ya, ini diketahui tabel distribusi frekuensi seperti yang tadi di soal tadi. Ya. Ini 21 sampai 25 adalah 2, 26 sampai 38 frekuensinya, 31 sampai 35 9, 36 sampai 46, 41 sampai 45 3, 45 sampai 50 itu 2. Nah, jumlah frekuensinya kita jumlahkan berapa? Ada 30. Nah, untuk mengetahui rata-ratanya kita masih ingat rumusnya, yaitu sigma dari F dikali X, ya. Sigma F dikali X bagi N. Nah, ini kan interval yang kita harus mencari nilai tengahnya. Nilai tengahnya kita cari disimbolkan dengan X. 21 sampai 25 itu nilai tengahnya adalah 21 tambah 25, ini dibagi 2, atau 25 dikurang 21 ditambah 1. 25 dikurang 1 4. 4 dikurang ditambah 1 5, panjangnya 5. Nanti kan dibagi 2. Di nilai tengahnya ini berarti 23. Jadi 21 ditambah 25 dibagi 2 sama dengan 23, dan seterusnya sampai ke bawah. 26 tambah 30 dibagi 2, 28, 31 ditambah 35 dibagi 2, 33, dan seterusnya. Ini nilai tengahnya. Ya, jadi untuk mencari nilai rata-rata F dikali X, ya. Frekuensi dikali X ini ya. 2 dikali 3, 23, 46, 8 dikali 28, 224, 9 dikali 33 sama dengan 297, dan seterusnya sampai pada 2 dikali 48 sama dengan 96. Kemudian jumlahkan efeknya dari atas ke bawah jadi 1020. Nah, 1020 dibagi dengan N-nya kan, sigma F dikali X dibagi N. Jadi 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Ini baru kita dapat rata-ratanya, ya. Dapat rata-ratanya. Berikutnya kita langsung nomor 7, simpangan rata-ratanya, ya. Simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata itu kan mencari selisih antara X dan X barnya, atau nilai X ini nilai tengahnya perwakilan kelas dikurang dengan nilai rata-rata. 23 dikurang 34. Jadi ini disimbolkan di atas nilai mutlak atau selisih X dikurang X bar. X-nya 23 dikurang 34. Berapa? 11. Kemudian 28 dikurang 34. Berapa? 6. Ya, ini selisihnya bukan 23 dikurang 34, tapi selisih antara 23 dan 34. Maka disimbolkan harga mutlak. Kemudian 33 dikurang 34, hasilnya berapa? 1. Kan harga mutlak
jadi 1. Terus sampai ke bawah ini ya. Jadi ini ketahuanlah kita X dikurang X barnya. Berikutnya X kurang X bar, kemudian dikalikan X min X bar, ini dikalikan frekuensi. Ini frekuensi dikali X min X bar ya. Jadi frekuensi itu ini 2 dikali 11 22, 8 dikurang 6 48, 9 dikurang 1 dikali 1 9, dan seterusnya sampai ke bawah. Dijumlahkan sigma, jumlah ini sigma ini F dikali X bar ini dari yang kelas interval pertama sampai kelas interval terakhirnya atau ke-6-nya ini dijumlahkan, dapatnya berapa? 158 ya, 158. Maka simpangan rata-ratanya adalah, ini rumusnya, sigma Fi dikali X min X bar dibagi Fi ya, Fi nya berapa? 30. Maka ini jumlahnya sigma dari Fi dikali X min X barnya 158 atau 158 dibagi 30 sama dengan 5,27. Nah ini apanya? Simpangan rata-rata ya. Nomor 8. Untuk nomor 8 itu ragam yang ditanyakan ya. Karena ditanya ragam lambangnya S kuadrat. Ya, rumusnya sigma Fi dikali X min X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Karena yang ditanya adalah X min X bar kuadrat, maka kita buat lagi judul di sini X min X bar. X min X bar ini saya lambangkan lagi X min X bar. Ini X min X barnya sudah ada ini ya. X min X barnya. X min X barnya kemudian tapi dikuadratkan ya. Jadi 23 dikurang 34 atau 34 dikurang 23 dikuadratkan. Berapa? 11 ini kan ya, sama kan? X min X bar 11 yang ini sudah ada, dikuadratkan. 11 kuadratkan jadi 121. 6 dikuadratkan 36. 1 dikuadratkan jadi 1. 4 dikuadratkan jadi 16. 9 kuadratkan jadi 81. 14 dikuadratkan 196. Setelah itu apa selesai? Belum. Yang diminta rumusnya tadi adalah sigma X Fi atau frekuensi dikali X min X bar dikuadratkan. Jadi ini kolom yang ini dikali dengan X nya ini. Jadi 2 dikali 121. Jadi 242. Terus 8 dikali 38 228. 9 dikali 1 9. 6 dikali 16 96. Berapa? 3 dikali 81243. Terus 2 dikali 196 392. Dijumlahkan ya. Jadi dapatnya 1297. Jadi rumusnya sekarang ragam adalah sigma dari Fi dikali X min X bar kuadrat, ini semuanya ini 1270 dibagi N. N nya berapa? 30. Maka dapatnya ini 1270 dibagi 30 sama dengan 42,3. Gampang ya. Jadi kita sudah dapat ketemu rata-rata, sudah dapat ketemu simpangan rata-rata, kemudian ketemu ragam. Yang terakhir pada nomor 9 adalah carilah simpangan bakunya. Untuk mencari simpangan baku, rumusnya S sama dengan akar dari ragam. Jadi S aja. Kalau ragam S kuadrat, kalau untuk simpangan baku S. Simpangan baku disebut juga dengan deviasi standar ya. Rumusnya S sama dengan akar S kuadrat. Maka S sama dengan akar dari ini. S kuadratnya tadi berapa? Ini 1270 dibagi 30 nih, diakarkan, maka dapatnya 42,3, akarnya sama dengan 6,51. Cukup gampang ya. Ternyata ini pekerjaan yang saya tugaskan di minggu kemarin. Silahkan dicek kebenaran dari apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya kita membahas menjawab untuk soal-soal nomor 2 kuartil, kemudian
nomor 3 desil, nomor 4 presentil, nomor 5 jangkauan antar kuartil, dan nomor 6 simpangan antar kuartil. Oke, kita mulai dari kuartil 1, 2, dan 3. Kita tahu kuartil itu rumusnya adalah, nih rumus dari kuartil adalah, ini kuartil kalau 1 mengikuti nanti 1, kalau 2 mengikuti 2, dan seterusnya. Q1 sama dengan L1 ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dari Q1 dibagi frekuensi di kuartil 1 dikali P, ya. Kita sudah tahu N adalah jumlah dari sampel, FKQ1 adalah frekuensi kumulatifnya. Oke, kita praktikan. Untuk mencari kuartil 1, kita cari dulu, karena 1/4 dari N. 1/4 dari N itu N-nya berapa? 30, berarti 1/4 dari 30, 75. Kita cari 75 ini pada tabel distribusi frekuensi, ya. Kita ganti spidol dulu. Nah, 7,5 pada frekuensi kumulatifnya ada di sini, di 10 ini, ya. Maka ini kita lambangkan Q1. Nah, Q1 rumusnya adalah LI. LI-nya berarti gini yang kita pakai 26,5. LI adalah tepi bawah kan ya. Tepi bawah berarti 26 dikurang 0,5 berarti 25,5, ya. Kemudian 1/4 N-nya sudah tahu, 1/4 N tadi adalah 7,5, ini 7,5. Kemudian dikurang 2. 2 adalah apa? 2 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1-nya atau kuartil 1-nya, yaitu 2. Jadi 75 dikurang 2 dikali P. Ini P-nya berapa? P-nya adalah panjang kelas, sudah kita cari tadi. Panjang kelasnya adalah 30 dikurang 26 ditambah 1. 30 dikurang 26, 4 tambah 1, 5. Di panjang kelasnya dibagi dengan frekuensi yang ada pada kuartil 1. Nah, jadi 75 dikurang 2 dikali 5 per 8, atau 75 dikurang 2 dibagi 8 dikali 5. Berapa dapatnya? 25 tetap, 25,5. Kemudian 5,5 per 8 dikali 5, 27,5 per 8 dapat 3,4. Jadi kuartil satunya adalah 25,5 ditambah 3,4 sama dengan 28,9. Ini apanya? Kuartil 1, ya. Ya. Nih, jadi kuartil 1 itu. Kuartil 2-nya bagaimana? Tinggal menggantikan atau mencari di mana letak intervalnya pada kuartil 2, yaitu 2/4 dikali N-nya. N-nya berapa? 30. Jadi setengah. Ini kan 2/4 setengah, ya. Setengah kali 30 sama dengan 15. Kita cari di mana setengah 15 itu. Oh, ternyata di sini, ya. Ini di sini. Jadi kalau 10 belum ada 15, tapi kalau 19 sudah lebih dari sini boleh, ya. Jadi 15 di sini. Jadi kita pakai yang kelas intervalnya di 31 sampai dengan 35. Kemudian kita cari L1-nya berapa? L1 atau tepi bawah dari kelas ini. Berarti 30,5. Nih, 30,5. 30,5 ditambah dengan ini tadi, ini setengah dari N-nya 15 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kedua. Ini berarti 10, ya. Jadi 19 selisihnya tadi 15, N-nya setengah dari N-nya 15 dikurang 10. Kemudian dibagi frekuensinya 9 dikali 5. Jadi dapat 30,5 ditambah 5 kali 5, 25 dibagi 9. Maka 30,5 ditambah 2,7. Berapa hasilnya? 33,2. Ini apanya ini? Kuartil 2. Berikutnya kuartil 3, ya. Untuk kuartil 3 sama mencarinya juga, ya. Q3 kali N. Q3 kali N, 3/4 kali N. N-nya 30, berarti 3 kali 3, 30 dibagi 4 sama dengan 22,5. Ini N-nya. Dicari letaknya 2,5 di mana? Oh, ternyata di 25 ini, ya. Di 25 ini berarti kita tanda ini Q2, Q3. Terus tepi bawahnya berapa di sini? 35,5. Nih, ya, 35,5. Kemudian 22,5 ini kan rumusnya sama, ya. Tadi, ya. 3/4 dari N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya di sini. Jadi 22,5 dikurang 19
per 6, frekuensinya 6 di sini ya, kali 5, maka didapatkan ini 22,5 dikurang 19 itu kan 3,5 dikali 5 sama dengan 17,5 dibagi 6, berapa dapatnya 2,9. Jadi 35,5 ditambah 2,9 sama dengan 38,4. Ini apanya nih? Kuartil ke-3. Jadi kita sudah dapat kuartil 1, ini kuartil 2 dan kuartil 3. Berikutnya apa yang kita cari? Nih, nomor 3. Pada nomor 3 kita mencari desil. Ini saya tumpangkan di sini ya. Nah, ini kita cari nomor 3. Saya tandai nomor 3 di sini. Ini yang dicari desil kedua ya. Yang dicari adalah desil kedua dan desil kelima. Desil keduanya adalah kita juga cari sama rumus desil, rumus kuartil, desil dan persentil itu sama ya, yaitu tinggal ganti D apa Q apa P ya, LI dikali ya, atau saya tulis di sini ganti desil atau kuartil atau persentil itu rata sama, L di bawah ditambah dengan ini I ya, kalau dipakai I per tergantung di sini berapa, kalau desil 4, kalau desil 6, kalau kuartil 4, kalau persentil 100. Ini misalkan kuartil dikurang FQ tadi kan, FQI per FKI dibagi frekuensi QI dikali P. Nah, demikian juga kalau desil ini berarti rumusnya adalah L ini sama dengan L ditambah I per 10 kali N min F K desil ya, desil I per frekuensi desil I dikali P, tetap sama ya, karena sama kita lakukan sama. Nah, langkahnya apa? Dicari 2/10 nya, karena yang dicari adalah desil kedua. Jadi 2/10 kali N, 2/10 kali N hanya 30, maka 60 dibagi 10 sama dengan 6. Kita cari 6 di mana? Oh, 6 itu ternyata ada di sini. Di sini. Ini berarti D2. Di sini ada Q1 juga termasuk, di sini adalah D2. Di sini ada D2 juga ya, desil kedua. Dicari di sini berarti 25,5 nih ya, tapi bawahnya 25,5. Terus kemudian ini 6 dikurang 2, ini kan 6 ya. 6 dari mana? 6 itu dari ini tadi, letaknya di mana tadi, dikurang 2 kelas sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya dikurang 2 berarti 4. Jadi 6 dikurang 2 4, 4 bagi 2 setengah dikali 5. 5 itu apa? Panjang kelas, tadi setengah kali 5. Jadi 25,5 ditambah 2,5 sama dengan berapa? 28. Ini berapanya? Apanya ini? Ini desil 2. Oke, desil 2 sudah dapat. Sekarang desil kelima. Nah, kita tahu desil kelima itu kan sama dengan desil kelima itu sama dengan 5/10. Sedangkan untuk kuartil 2 itu adalah 2/4. 5/10 berapa? Setengah. 2/4 berapa? Setengah. Sama tidak? Sama. Ya kalau sama ya ini nggak usah dicari, ini cari ya. Jadi tidak perlu dicari lagi desil ke-5 karena sudah sama dengan kuartil kedua. Kuartil kedua kita sudah dapat belum? Sudah. Ini kan tadi kan kuartil kedua di sini. Oke. Kuartil kedua 33,2. Ini saya tulis ini 33,2. Berarti kita tidak perlu lagi mencari desil kedua, desil kelima karena sudah ada kuartil kedua. Sudah ya. Oke, berikutnya kita cari nomor 4. Nomor 4 yang ditanya adalah nih presentil 1 dan 50. Oke. Presentil ke 1 dan 50. Presentil itu dibagi DJ 100. Bagi 1/100 kali 30. Jadi 30 bagi 100 sama dengan 0,3. Nah, masukkan ke rumusnya. 0,3 di mana? 0,3 itu di sini. 0,3 itu sebelum 1 ya. Jadi di sini. Sebelum 1 di sini berarti 2. Di 2 sini.
Kemudian kita lihat semuanya nih, L1-nya tepi bawah kelas intervalnya juga yang dipakai di sini. Jadi 21 kalau tepi bawahnya 20,5. Jadi 20,5 nih. Kemudian 0,3 dikurang 0. Dikurang 0 kenapa 0? Kan nggak ada di sininya. Ya. Sebelum kelas ini, kelas yang pertama kan belum ada, nggak ada kelas intervalnya, berarti 0 dibagi 2, berarti 0,3 dibagi 2, jadi 20,5 ditambah 0,3 per 2 kali 5, berarti 20,5 dikali 0,3 kali 5 1,5 per 2, maka 20,5 plus 0,75 sama dengan ya 21,25. Ini apanya nih? Ini adalah presentil ke satunya, berarti didapatkan 21,25. Terus pertanyaan berikutnya adalah yang kita adalah presentil ke 50. Kita tahu presentil 50 itu sama dengan 50/100, dengan setengah. Desil kedua tadi kita sudah tahu juga setengah ya, di sini tadi sudah setengah, maka untuk presentil 50 tidak perlu kita cari karena sudah ada desil kelima dan sudah ada kuartil kedua. Berapa tadi nilainya? Ya ini, yaitu 33,2. Sudah ketemu ya. Jadi presentil ke 50-nya juga sudah tahu karena sama dengan desil kelima atau dengan sama dengan kuartil kedua. Sudah ketemu nomor 4. Sekarang nomor 5. Nomor 5 adalah jangkauan antar kuartil. Nah, ini nomor 5, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu adalah H sama dengan Q2 dikurang Q3 dikurang Q1. Q3-nya kita tahu 38,4. Ya, Q1-nya 28,9. Ini berarti 38,4 dikurang 28,9 berapa? 9,5. Ini apa? Jangkauan antar kuartil. Berikutnya yang poin ke-6, pertanyaan yang poin soal nomor 6 adalah simpangan antar kuartil. Simpangan antar kuartil itu adalah simbolnya QD. QD adalah setengah dari Q3 dikurang Q1 ya, sama dengan setengah kali 9,5. Berapa hasilnya? 4,75 ya. Jadi kita sudah dapat semuanya, semua dari soal ini ya. Soal yang pertama, rata-rata, kuartil, desil, presentil, jangkauan antar kuartil, simpangan antar kuartil, kemudian simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ya, silahkan disimak, dicocokkan dengan jawaban kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan kalau ada yang salah silahkan dibenarkan dulu. Kemudian yang tidak salah pun silahkan dicatat semuanya, ya, dirapikan. Mudah-mudahan ini membawa kalian untuk bisa mengarahkan belajar lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.